Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirin ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang ayat tentang tanda-tanda. Jadi ayat-ayat mestinya bukan hanya satu. Ayat-ayat tentang tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang sebenarnya bisa disaksikan manusia berakal. Diantara yang sudah dulu surat Ali Imran dan Al-Ankabut, berikutnya di surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashiruna. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bukan hanya satu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya. An bahwasanya khalaqakum, dia Allah menciptakan kamu sekalian min turabin, dari debu, dari tanah. Summa kemudian idza antum tatkala kamu sekalian itu basyarun tantashirun, manusia yang bertebaran, yakni di muka bumi ini. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya itu. An khalaqa, bahwasanya dia menciptakan lakum, untuk kepentingan kamu sekalian, menciptakan min anfusikum, dari diri-diri kamu sekalian, menciptakan apa? Azwajan, jodoh-jodoh, perempuan bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan. Litaskunu, supaya kalian itu tenang tinggal, ilaiha padanya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kamu sekalian itu mawaddah, percintaan, warahmatan, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam peristiwa itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Ini oleh Allah dikatakan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Bahwa itu loh, Allah menjadikan jodoh-jodoh kalian itu dari diri-diri kalian sendiri, ya manusia. Maka tidak boleh orang menikah dengan jin, orang menikah dengan makhluk lain. Kalau guyon ada seorang alim ditanyai, boleh tidak menikah dengan jin? Karena Imam Malik kata tidak boleh. Kenapa? Nanti ada perempuan bunting mengaku saya ini suami saya jin, jadi tidak ketok. Enak baik gitu. Diperiksa DNA metune gendruwo. Itu ya, jadi jodoh manusia itu dari kalangan manusia, karena min anfusikum litaskunu ilaiha, supaya kalian itu bisa tinggal tenang padanya. Nah, ayat ini sering dikatakan kita membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha, itu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, mawaddah warahmah. Itu orang yang mencatut ayat, menggunakan ayat yang tidak semestinya. Menikah itu tujuannya bukan ini. Seperti begini loh ya, Allah menjadikan orang itu bekerja lalu dapat harta, jadi kekayaan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kekayaan itu. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Mendapat kekayaan, kenikmatan, kelonggaran, kesenangan, kelezatan dunia ini hanya imbuh saja. Imbuhan. Yang pokok itu tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang benar seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan kelezatan dunia itu salah. Gitu. Nah, Allah tidak menyuruh kita membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu tidak ada. Tapi karena kalimatnya begini terus wajah kita sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tuh isinya sakinah, mawaddah, warahmah itu? Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu sakana ya sunatnya tinggal tenang padanya itu. Artinya
laki-laki itu hasratnya tersalurkan karena ada perempuan. Tidak ada perempuan bingung, kedabikan dia, tidak bisa tenang hidupnya. Maaf, seperti ini kuda jantan atau sapi jantan waktu musim kawin, kalau tidak dikawinkan nyelentak tidak karu-karuan. Nah, kira-kira manusia juga begitu, kira-kira. Cuma tentu pemunculannya tidak seperti binatang itu, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam omongan, dalam sikap dan semisalnya itu. Tapi kemudian tatkala itu diberikan jodoh kepadanya, maka itu dijadikan itu taskunu ilaiha, itu macam begitu. Alhamdulillah Pak Yakub ngingatin, alhamdulillah. Wah, hari ini kita dapat kegembiraan, Masya Allah, tambahan 2 saudara kita sudah muncul lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini litaskunu ilaiha itu maksudnya begitu. Kalau kamu tidak punya jodoh, bingung, kedapikan. Begitu laki-laki, begitu juga perempuan. Maka di ayat yang lain itu Allah itu menyuruh itu, kepada wali-wali dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu, supaya menikahkan. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Itu orang-orang yang hidup membujang dari kalangan kalian. Itu ya sing napa jenenge, ya prawane, ya napa jenenge, jakane, ya randane, ya dudane. Ya jadi kan golekna jodoh. Itu sebenarnya isyarat yang lembut dari Allah Ta'ala. Kaitannya dengan ini, litaskunu ilaiha. Sebab kalau tidak begitu, nanti sing lanang ya gedabikan bingung, sing wedok ya padha wae gedabikan bingung. Ada begitu tuh. Itu karena itu sifat fitri, sudah watak dasar manusia itu seperti itu. Bahwa kemudian ada yang tidak karena berbagai hal, karena faktor usia, karena pengaruh faktor hormon, karena faktor kesibukan dan sebagainya, itu lain. Tapi secara umum semuanya begitu. Jadi maksudnya litaskunu ilaiha itu kaitannya dengan itu tadi. Dijodohkan gitu, jadi tokne wae gitu sendiri, jangan. Gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi mawaddah dan rahmah itu munculnya itu sesudah menikah. Tidak ada mawaddah rahmah seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana. Dia cinta kepadanya, itu tidak. Itu bukan cinta wujudnya. Itu yang ada sebenarnya syahwat. Orang tidak bisa membedakan antara cinta dengan syahwatnya, yakni khususnya syahwat seksualnya. Tidak bisa membedakan. Nah, contohnya begini saja loh, bedakan cinta dengan syahwat seksual. Orang kan cinta pada anaknya, tapi kan orang waras kan tidak akan mendatangi anaknya, menyutupi anaknya. Contohnya gitu, tidak terbangkitkan syahwatnya dengan melihat anaknya. Karena apa? Ya memang itu fitrah manusia macam begitu. Nah, kok ada bapak yang tega mau hamili anaknya sendiri? Ya dia sudah rusak, nafsunya sudah jadi binatang. Dan binatang ya begitu, jago ngawini babon, metu ndoke netes, jadi ini gede, ya dikawini sisan ya. Ayam kan gitu tuh contohnya. Tapi manusia kan tidak ada rasa ke anak perempuan itu, karena anaknya sendiri gitu ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi kaitannya dalam ini yang dikatakan mawaddah dan rahmah itu ada sesudah ada pernikahan, hidup kenal, satunya memimpin, yang lain dipimpin. Nah, kemudian ada mawaddah itu ada, rahmah itu ada. Nah, orang mencampur adukkan antara begini ini dengan hasrat seksualnya, sehingga tatkala belum ada pertemuan, wah saya cinta kepada dia dan sebagainya, karena dia tidak bisa membedakan itu. Segala sesuatu di dunia ini ya, kalau itu tidak merupakan kecintaan karena Allah, itu kalau baik cuma jadi imbuhan saja, kalau jelek dia jadi dosa, jadi tanggungan. Ya, kalau dilakukan kecintaan karena Allah, cinta itu apa itu sebenarnya? Kalau cara filsafat itu, cinta itu terjadinya itu karena merasa membutuhkan kepada yang dicintai itu. Maka ada istilah cinta kepada Allah. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Karena manusia merasa membutuhkan Allah. Allah itu ada, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan sesuatu kepada dia. Nah, dia membutuhkan Allah Ta'ala, maka dia cinta pada Allah Ta'ala, senang pada Allah Ta'ala. Dan situ kan tidak ada syahwat, nafsu libido kan tidak ada. Tidak seperti kecintaan kepada istri misalnya begitu.
Nah, kembali tadi ini wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan itu hanya muncul antara laki-laki dengan perempuan itu kalau dia menikah. Tanpa pernikahan itu bukan mawaddah dan rahmah, sama sekali bukan. Maka dikatakan inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kalau orang mau tafakkur itu mestinya bisa melihat tanda kekuasaan Allah. Wong Jawa mengatakan dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Orang mau kelangan ya kelangan tenan kok beliau. Lihat bojo kok itu. Itu kan macam begitu itu. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu. Masih dilanjutkan lagi wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya itu adalah khalqus samawati wal ardh, peristiwa penciptaan atau kejadian langit-langit dan bumi. Demikian juga waqtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa-bahasa kamu sekalian. Wa alwanikum, dan warna kulit kamu sekalian. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya dalam peristiwa itu, kejadian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah lil alimin, bagi orang-orang yang pandai. Lah ya to. Wong anake padha kok iso bahasane beda. Padha anake, padha-padha anak Adam. Sing ning Amerika iso bahasa Inggris, ning Eropa bahasa Inggris. Sing kono bahasa Arab. Kan kene basa Jawa. Subhanallah. Walaupun ada yang saling kutip, tapi pendengarannya menyebabkan budayanya menyebabkan pendengarannya berbeda, pendengarannya menyebabkan bunyinya jadi berbeda. Orang Arab bilang kahwa, di bawah orang Inggris kata kafe, diseberangkan ke negara Belandanya kopi. London jajah tekan Indonesia jadi kopi. Subhanallah. Itu ketaranya waktu dari bahasa Arab, orang Arab masuk ke Aceh, di sana tidak bilang kahwa, kawah. Jadi kopi untuk orang Aceh itu kawah. Kalau bisa di sini kira kahwa. Kawah orang Aceh bilang begitu. Subhanallah. Ada rodok lucon sidik orang Madura itu bahasanya bagus, mirip dengan bahasa Indonesia. Lihat ya, orang bilang kelapa bahasa Indonesia nyiur, bahasa Maduranya nyeor. Orang bilang nasi, orang Madura bilang nase. Yang orang Jawa anyel ditanya, ayo, kalau garam apa? Buyo. Garam mereka bilang buyo. Ya, buyonan saja. Maksud saya ada gitu loh. Ada kemiripan dari sini diambil sana. Tapi anak sing antek adoh babar pisan. Ora nyambung gitu. Nah, ini banyak kan di bahasa kita lihat begitu. Apalagi bahasa yang semakin tidak kita kenal. Bahasanya wong Turki, bahasanya wong India kita tidak kenal, itu tambah semakin aneh lagi, jauh lagi dari. Jadi itu kekuasaan Allah begitu. Sampai seperti saya ceritakan tuh, seekor ayam jantan keluruk dikelilingi 4 orang, wong Jawa, wong Sunda, wong Arab, wong Eropa. Waktu menceritakan kembali bunyinya lain-lain. Walah itu kalau hadis riwayatnya Muslim rekoso itu kan. Karena Muslim tidak mau menerima riwayat kecuali lafadznya harus persis seperti lafadz yang disampaikan. Yang disampaikan alhamdulillah. Rawine wong salat ya alhamdulillah wa alhamdulillah. Rabbil alamin, rabbil ngalamin. Waduh. Untuk riwayatnya Muslim tidak diterima itu. Harus benar riwayatnya. Bukan cuma itu, juga alwanikum. Ini kulit-kulitnya ini subhanallah. Anak sing putih, anak sing merah, anak sing kuning, ada sawo matang seperti kita ini, ada yang hitam gangtam gitu. Saya teringat waktu di Madinah, di depan saya itu ada orang, rupanya orang Sudan, punggungnya hitam sekali.
di sebelahnya dia itu, di depan saya itu ada orang Indonesia rupanya, pakai songkok hitam gini. Habis saya lihat punggung yang hitam ini, melihat kopiah yang hitam itu, kopiahnya jadi kurang hitam. Waktu tidak ada orang itu, saya tidak bermaksud mengejek, sama sekali tidak. Tapi saya lihat, waktu lihat itu kopiah ireng, biasa kopiah seperti dipakai. Tapi begitu orang itu datang terus duduk di depan saya lihat, subhanallah. Ternyata hitam itu ada yang lebih hitam lagi. Dan itu orang, subhanallah. Jadi ketok bareng kita melihat begini terus pindah begini, itu ketok jadi kurang hitam kopiah Indonesia. Subhanallah, subhanallah. Loh ngono ku lho menungso. Turunane Mbah Adam ya. Nah, kalau yang paling baik warnanya barangkali ya seperti kita inilah, sedengan. Rarono rarene. Kalau umumnya punya apa? Kalau anaknya atau istrinya apa sapanya kulitnya putih, kuning itu seneng gitu ya. Padahal yang lainnya juga baik. Boleh saja gitu, berbedanya karena itu masalah pigmennya dan sebagainya gitu ya. Pewarna kulit kita ini. Nah ya, begitu loh kuasanya Allah itu. Demikian juga sebenarnya untuk yang lain-lain. Oh, pangane yo padha. Kok ya iso siji ireng janges yang ana sing kono putih, sing kono abang, sing kono kuning, sing kono coklat, sawo matang dan sebagainya itu. Itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan cuma itu saja. Wa min ayatihi manamukum billail. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya itu adalah waktu tidur kalian di waktu malam itu. Wan hari dan di waktu siang. Itu tidur malam, tidur siang, insyaallah, insyaallah. Kok umumnya kan misalnya orang tidur itu pada malam hari gitu. Nah, jadikan Allah untuk istirahat, siang untuk kerja. Tapi bukan berarti kerja malam hari tidak boleh ya, tetap boleh. Ya. Tapi secara umum seperti itu. Itu loh. Bagaimana Allah mengatur waktu malam enak untuk tidur, kenapa? Gelap, matanya tidak terganggu oleh sinar yang tajam. Demikian juga wabtigha'ukum, dan usaha kalian min fadlihi untuk mendapatkan karunia-Nya, karunia Allah di waktu siang hari. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau mendengar, yakni petunjuk ini. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Dan sebagian dari tanda kekuasaannya, Dia Allah memperlihatkan kepada kamu sekalian itu kilat itu. Khaufan, sebagai bentuk untuk menakut-nakuti, wa tama'an, dan berharap. Kok takut kesamber? Kok berharap? Berharapnya karena kan ada itu berarti alamat akan turun hujan. Karena orang memerlukan air. Subhanallah, subhanallah. Jazakumullah khair. Ya, akramakumullah. Ayah bas uturku kada. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, akramakumullah. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu membuat orang takut, tapi diiringi dengan pengharapan. Kilat itu. Takut kalau kesamber, tapi kalau tidak ada kilat sama sekali berarti tidak akan ada hujan sama sekali kan. Jadi diharap-harapkan. Lah, gambarannya takut kepada Allah itu ya begitu itu. Takut kepada Allah bukankah takutnya dengan jalan lalu lari meninggalkan menjauh dari Allah Ta'ala? Tidak. Seperti orang takut kepada macan, jangan mendekat kepada macan, jauhi biar tidak dicatek kan gitu. Nah ini tidak. Takutnya kepada Allah itu takut kalau melanggar disiksa, tetapi berharap belas kasihan dari Allah Ta'ala. Gitu loh. Takutnya bukan takut dengan menjauh dari Allah Ta'ala, takut melanggar aturannya, tapi berusaha mendekat karena berharap mendapatkan karunia, mendapatkan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Maka itu khaufan wa tama'an kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga adanya kilat itu khaufan wa tama'an, sebagai alat untuk menakut-nakuti, tapi juga sebagai pengharapan. Karena dengan itu tanda bahwa akan ada hujan. Karena tidak akan ada kilat itu kecuali ada awan. Kalau kilatan api listrik beda lagi. Kilatan bukan kilat itu. Jadi kalau kilat yang ada itu munculnya karena berpindahnya atau meloncatnya arus listrik gitu ya. Elektron itu yang
nyebrang ke awan yang lainnya. Subhanallah. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan dia Allah menurunkan dari langit ma'an, air, hujan. Fayuhyi bihil ardo, maka yuhyi, Allah menghidupkan bihi dengannya, dengan air tadi, al ardo, bumi. Ba'da, sesudah mautiha, matinya bumi. Bumi yang semula kering keruntang, ada biji di situ tidak bisa tumbuh, ya, tanam-tanaman bahkan rumput pun tidak bisa tumbuh. Kemudian karena kena air hujan, lalu Allah menumbuhkan rumput, menumbuhkan tanam-tanaman yang lain-lainnya. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam peristiwa itu ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, sama menggunakan akalnya, berpikir. Tuh. Kalau kita lihat ya, dulu waktu manaan sih ngoblah-oblah tidak dipagri itu, ketok ada rumputnya gitu. Musim kemarau, kuning semua, kering. Kena hujan sekali 2 kali saja, tiba-tiba dia berubah, bagian atasnya itu hijau. Kemudian besoknya kelihatan lagi, bagian atasnya itu hijau, bawahnya itu kuning. Subhanallah, 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 gitu. Menandakan bahwa rumput itu sudah tumbuh lagi. Dulu waktu sekolah diajari, saya sekolah di SMP 1. Yang kuning itu terjadi karena belum kena sinar matahari. Jadi belum berubah jadi klorofilnya belum berfungsi. Tapi yang hijau itu klorofilnya sudah muncul, gitu. Jadi berwarna hijau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu macam begitu, tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia semuanya. Demikian juga yang terakhir di rangkaian ayat ini, di ayat yang ke-25. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya itu, antaqumas sama wal ardu bi amrihi, bahwasanya langit-langit dan bumi ini itu tegak, artinya bisa tidak berantakan dipakai, bi amrihi, dengan perintahnya dari Allah. Tsumma, kemudian, idza ta'akum, tatkala dia Allah menyeru kamu sekalian, memanggil kamu sekalian, da'watan, dengan satu seruan, minal ardi, dari tanah, idza antum takhrujun, tatkala kamu sekalian muncul. Jadi kamu sekalian nanti mati dikuburkan dalam tanah, termasuk mayat-mayat yang dibakar, yang dikremasi, termasuk yang dibuangkan ke laut, semuanya kan ada di bumi itu. Nanti dipanggil oleh Allah, yang dihidupkan lagi semuanya, kamu sekalian akan keluar lagi dari bumi sana. Terus yang astronot siapa? Yuri Gagarin apa siapa? Yang mati di angkasa itu gimana ya? Wallahu a'lam. Metune kok ngendi? Sebagaimana konon waktu mati dia jerit, kan konon gitu. Nanti waktu bangun ya begitu, dia jerit gitu juga. Cuma dari sebelah mana saya tidak tahu, nanti kita lihat saja ya. Munculnya dari mana? Kok matinya soal di luar angkasa tadi. Jadi konon itu waktu dia pertama kali mendarat, omongnya itu mengatakan katanya, saya cari Tuhan tidak ada ternyata. Bilang itu. Kurang ajar banget. Karena dia kan manusia yang pertama kali ya diluncurkan di orbit bumi. Turun, atau saya lihat di atasnya di langit itu Tuhan tidak ada ternyata. Nah, waktu berikutnya kan kemudian dia sudah pengalaman, ditembakkan lagi sana orbit, tiba-tiba mesinnya ini mati. Jadi dia berjalan sana sudah kan tidak ada daya tarik bumi ke jauh apa, tidak dekat bumi, tidak ada daya tarik, terus ngambang-ngambang limbung tidak karu-karuan. Itu terakhir karena dia semakin menjauh konon dari bumi itu, artinya terbawa buah arus opok gitu. Terakhir cuma tinggal ceritanya saja. Yang waktu itu di zamannya, kalau tidak salah zamannya Khrushchev itu. Wah, dipuji-puji, dan sempat dipuji, wah kamu adalah pahlawan kami, kamu apa ya, itu alamikan kamu ngadepi kematian seperti itu ya, adanya kengerian saja sudah. Konon ceritanya sempat dalam komunikasi itu ya ditangisi, dia ya nangis-nangis. Bagaimana caranya itu bisa kembali ke bumi lagi? Tidak tahu sudah. Dikuburkan di mana juga tidak tahu karena hilang.
sampai hari ini tidak ada lagi beritanya. Apakah hancur apa di mana-mana sudah tidak ketahuan lagi. Hilang. Subhanallah, subhanallah. Itu macam begitu. Nah, bagaimana itu nanti dibangunkan, Allahu a'lam. Yang jelas semua manusia itu akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan termasuk yang dibakar, abunya disebarkan ke laut, apa itu semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Saya sendiri terus terang dan bayangnya itu diobong itu, piye yo. Padahal kalau cerita orang-orang dulu kan, waktu memandikan jenazah itu kan alon-alon nyabuni, karena itu kulitnya kayak hampir dibeset gitu rasanya katanya. Jari ini mbok cerita sapa kok iso apa tahu ngalami mati. Itu kon halus memperhalukannya secara halus gitu. Ya padahal itu diobong gitu. Dulu kan pembakaran mayat itu di sini, di Juruk sana di pinggir Benawan kan saja. Itu kadang-kadang delok ketok gitu loh. Jadi mayatnya itu kan terbaring gini. Waktu dibakar tuh entah gimana bangun dia. Habis itu terus waktu sudah sampai ke bengkakan tertentu, gitu geblak lagi. Nggak tahu itu meledosnya apa perutnya apa bilang misalnya tadi. Kan ditutupi apa yang untuk bakar itu ya dengan kayu-kayu apa itu. Jadi kelihatan mayatnya bangun duduk gitu ambil lagi. Rasanya kayak apa gitu, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu semuanya baik yang dibakar maupun yang dikubur seperti itu atau yang dibalsem seperti si Firaun apa itu. Kalau tidak niku mumine Firaun niku kaya tuh. Saat Perdana Menteri Mesir yang ditembak oleh Presiden Mesir Anwar Sadat. Niku kaya Anwar Sadat itu apa baik gitu. Ya, muminya itu rupanya karena Anwar Sadat gitu. Subhanallah. Si Firaun. Jadi Anwar Sadat kemaki ngono ya kita ya cocok. Yang lainnya di ayat 46. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyiratin, dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Ayyursila, bahwasanya dia itu mengirimkan ar-riyaha, angin. Mubasyiratin, dia yang bertiup memberikan kabar gembira. Wal yudhiqakum, dan supaya mencicipkan kamu pada kamu sekalian min rahmati, sebagian dari rahmatnya. Angin itu datang, bisa sejuk, bukan cuma sejuknya saja, segernya saja. Ada angin yang kelihatannya tidak nyaman. Dia itu bikin penyerbuan. Ya, penyerbuan pohon-pohon biasa kan ya. Pohon mangga dan lain-lainnya walaupun dibantu lebah, bantu apa, tapi angin juga untuk itu. Kemudian yang ada lagi, angin yang untuk penyerbukan itu ternyata bukan hanya yang begitu. Ada angin di Saudi Arabia sana dikenal namanya angin samum. Itu sangat panas. Saya pernah mengalami waktu itu di Mekah. Panasnya itu sampai 57 derajat Celcius. Subhanallah. Mekah Madinah itu bisa sampai begitu. 57 derajat Celcius. Enggak. Kenapa jeneng? Lilin itu empuk. Lilin itu jadi empuk karena panasnya ternyata. Nah, angin yang sekian itu ternyata menurut orang-orang Arab sana itu diperlukan untuk memasakkan buah kurma itu. Dengan tertiup itu seret gitu, kemudian serentak buah-buah kurma itu sudah masak, sudah waktunya untuk dipetik. Maka di lain pihak saya kemudian bertanya-tanya, kalau itu katanya di Probolinggo ada pohon kurma berbuah apa iso mateng ya? Apa ya tetap jadi rutop saja atau bagaimana, saya tidak ngerti. Karena waktu itu di sana katanya itu dengan datangnya angin itu tanda kalau kurma sudah mulai masak. Kena panas yang sangat tinggi itu. Baik, kembali ke yang tadi ya. Lidhiqakum min rahmatih. Dengan angin tadi Allah mencicipkan rahmatnya pada kamu sekalian.
wa triyal fulka, dan supaya berjalan tajri, berjalan apa al fulku perahu layar bi amrihi dengan perintahnya. Di perahu layar berjalan dengan sebab ada anginnya. Soal angin itu juga begitu, Allah memberikan kemampuan luar biasa menurut saya kepada para nelayan itu. Mereka itu anginnya dari arah utara ke selatan. Mereka itu bisa menjalankan perahunya ke arah utara. Hebat kalau kata saya itu, subhanallah. Tiba-tiba tak tahu caranya piye. Sedemikian rupa perahunya itu berjalan itu zigzag rupanya. Jadi tidak kok lurus ke utara gitu. Anginnya itu diatur dengan memainkan layarnya itu, dia jalannya ke sana gitu. Terus habis sana diputar lagi layarnya itu, dia jalannya ke sana gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya belajar, kok ya pinter banget wong-wong kuwi. Padahal kita ya ora tahu sekolah SMA apa. Wong nelayan itu kan jalan cuma dengan apa ilmu katon, apa ilmu titan, apa ilmu turun temurun dari bapak-bapak mereka. Subhanallah, subhanallah, kayak begitu sih. Jadi dengan angin yang ada itu Allah memberikan ilmu juga kepada mereka. Supaya apa? Walitabluhu min fadlihi, litabtahu min fadlihi. Dan dengan kapal tadi, dengan perahu tadi, supaya kalian mencari, memaukan, mengusahakan min fadlihi dari karunia Allah, untuk berdagang, untuk cari ikan dan sebagainya. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu sekalian itu bersyukur pada Allah. Jadi Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan segala manfaat yang Allah berikan kepada manusia ini, di antaranya supaya kalian itu bersyukur, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau diberi nikmat seperti itu tidak bisa bersyukur, apalagi diberi nikmat din, ditunjuki Allah kepada dinul Islam ini, tidak pernah bisa bersyukur. Sing genah ketok melok-melok, ketok moto kuwi ora disyukuri kok, tidak bisa bersyukur kok. Kenikmatan gitu, diberi kenikmatan oleh Allah, ya, diberi kemampuan seperti itu yang akibatnya rezeki datang kepada manusia, ya dengan bercocok tanam, ya dengan dengan anginnya dan airnya apa sebagainya, itu semuanya tidak bisa bersyukur, apalagi syukur karena diberi petunjuk oleh Allah pada dinul Islam ini, semakin tidak akan mampu menjalankannya. Berikutnya di surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-31. Alam taro annal fulka, alam taro apakah kamu tidak belum melihat annal fulka bahwasanya perahu itu tajri berjalan fil bahri di laut, binikmatillahi dengan nikmat Allah. Itu tadi angin tadi ya. Liyuriyakum, untuk menunjukkan pada kalian min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaannya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam peristiwa itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi sabarin syakur. Itu jenenge wong. Orang yang banyak sabarnya, yang banyak berterima kasih. Gitu loh. Ya kalau dipikir ya, karena kita belajar fisika ya mudeng. Loh, perahu itu loh, kapal itu bobotnya dari besi, bobotnya sekian ton, kok kemampul neng banyu tuh. Subhanallah. Padahal waktu sak gegem sekilo diuncalne ambles loh. Mungkin abotnya beberapa ton, bahkan sampai puluhan ton itu loh. Itu kemampul dari besi lagi, kemampul neng dhuwur neng segara. Subhanallah, subhanallah. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah, itu tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak memberikan sifat begitu kepada benda-benda ini dan ilmu kepada manusianya, saya manusia tidak bisa mendapatkan itu semuanya. Anak laut ya ngelangi wae, ini ora iso mati nang tengah jalan ya wis. Ora lautnya diuruk kaya ceritane Ramayana. Waktu tentarane Rama mau nyerbu Alengka, ndak bisa nyebrang laut, lautnya diuruk. Ora kapal zaman dhisik, lautnya diuruk mau nyebrang barisan kethek niku. Ya rono. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini
Demikian juga ini sebagai tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia, pada kita semuanya ini. Demikian kemudian surat Ghafir 40. Allah itu alladzi ja'ala lakumul an'ama. Allah adalah zat yang menjadikan, membuat untuk kamu sekalian al-an'am, binatang-binatang ternak itu. Litarkabu minha, supaya kalian menunggang, mengendarai darinya itu. Ya kuda, ya unta, ya sapi. Wa minha ta'kulun, dan darinya juga ta'kulun, kalian memakannya. Yang tidak bisa dinaiki, misalnya kambing, walaupun anak wong kurang gawean, apa wedhus gede niku kayak gerobak kon geret, kurang gawean ya. Anak sapi sing luwih gede, jaran ya sing golek wedhus tontonan. Ternak itu dibuat seperti itu. Kemudian walakum, dan buat kamu sekalian, fiha, padanya itu manafi', beberapa manfaat. Walitabluhu 'alaiha hajatan, dan supaya kalian tuh sampai atasnya dengan mempergunakan ternak tadi, hajatan, keperluan, fi sudurikum, pada dada-dada hati, pada dada-dada kalian, hati-hati kalian. Artinya keinginan kalian semuanya itu terpenuhi, bisa tercapai dengan adanya ternak tadi, entah kuda, entah yang lain-lainnya. Wa 'alaiha, dan di atasnya, atas ternak tadi, wa 'alal fulki, dan di atas perahu itu tuh maluna, kalian tuh dimuat. Di ternak itu ada yang disembelih dimakan, ada juga yang dinaiki gitu ya. Walaupun yang dinaiki disembelih ya boleh. Kaya teng Jogja niku kula weruh enten tulisan warung sate kuda. Insyaallah mboten usum nggih. Kalau di Jogja saya lihat itu. Ada tulisan tapi belum pernah masuk sana. Kok ketoke mboten kepengin mriko. Mboten kulino. Kalau di pantai utara Jawa Tengah itu kerbau yang banyak. Sate kerbau. Yang saya tahu sejak kecil ada sate kerbau di utara Masjid Besar. Itu enten gerbang yang utara itu, dulu di depannya situ pinggir timur pojok itu ada orang jual khusus sate kebu. Sejak saya kecil, tidak tahu sekarang masih ada enggak ngerti saya. Sudah enggak ada? Ya. Tapi Pak Usman pernah tahu ya itu ya? Tahu ya. Itu. Ya. Itu sate kebu kalau di yang saya pernah juga makan di sana di daerah Pati yang utara. Kalau sate jaran saya belum pernah mencicipi, tidak kepengin kita. Haram kan? Enggak apa, boleh. Seratnya banyak. Kalau disembelih. Iya. Ya enak-enak ini. Begitu ceritanya dari mikirnya beda. Sebelum diceritanya ya lah belum. Itu saja seratnya daging kerbau itu lebih gede dari yang lebih kasar dari daging sapi. Subhanallah, subhanallah. Jadi termasuk keledai itu juga boleh disembelih dimakan. Yang tidak boleh keledai yang dipelihara orang. Itu tidak boleh. Tapi keledai liar boleh. Keledai kuldi yang dipelihara orang itu tidak boleh dimakan. Kalau yang liar boleh. Kalau kuda? Kalau kuda boleh. Kuda walaupun dipelihara orang boleh. Kuda balap nih regane pinten 200 juta kira boleh. Oh, dibelah ngono boleh makan. 200 juta punjul dibelah dipangan ya. Digawe sop kuda ngoten. Wa yurikum Wa yurikum, dan dia Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Fa ayya ayatillahi, maka ayat Allah yang mana? Tungkiruna, yang kalian akan mengingkarinya.
Itu loh, tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana yang kalian mau mengingkari itu. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah menurunkan air dari langit, kemudian ini menyebabkan subhanallah, subhanallah. Ada tambahan sedikit soal rumput tadi ya. Kemarau, kering, kena hujan, bagian atasnya itu terus hijau. Besoknya tumbuh, di bawahnya kuning. Hadatsani almarhum Pak Segaf Jufri. Itu salah seorang tokoh Syiah nih. Itu saya dolan ke situ cerita. Subhanallah Ustaz, saya ini dapat tanda kekuasaan Allah soal rumput ini. Tak disii. Iya itu rumput begini kuning bawahnya kuning. Bukan hanya itu Ustaz. Di musim kemarau tak sirami rumput itu. Ternyata sulit nyirami rumput itu. Wah, itu sirami pakai air ledeng ya mati. Pakai Pak Segaf pakai gitu karena kena kapuritnya. Enggak, sumur ini air sumur tak sirami. Saya sirami kurang, enggak apa-apa. Lama masih yang hijau pucuk-pucuknya tok gitu. Saya sirami agak banyak, bosok. Wah, ternyata tidak mudah. Saya cari ukuran seberapa yang pas gitu tuh. Sulit sekali. Tapi air hujan, walaupun hujan deras atau hujan ring, kena hujan atasnya langsung hijau. Subhanallah, subhanallah. Itu pun masih ada tambahan lagi katanya diceritain. Waktu saya usahakan sudah airnya cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan itu sulit sekali. Jadi hijau semuanya. Tapi hijaunya itu tidak secemerlang hijau karena air hujan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, ternyata tidak sederhana membuat air hujan menyirami rumput kemudian muncul jadi hijau itu. Oh, tidak sederhana. Ukurannya, jenisnya dan sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh. Kalau hujan kan asal tidak mambek loh ya. Hujan kodan banyunya hijau tetap cukup saja, hijau saja dan cemerlang gitu hijaunya. Kalau disirami katanya hijau elek kalau katanya orang Jawa cebleh. Tidak cemerlang gitu hijaunya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu semuanya ada tanda kekuasaan Allah. Bahkan nanti juga di ayat yang lain, wa fi anfusikum, sudah lewat ya. Allah menunjukkan tanda kekuasaannya pada diri-diri kamu sekalian. Wa fi anfusihim ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya, di Fussilat sudah lewat. Demikian juga di surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-39. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda kekuasaannya, annaka, bahwasanya engkau tarol ardo, melihat bumi itu khosyiatan, dalam keadaan tunduk, yakni tanahnya datar, tidak ada apa-apanya, itu rata gitu loh maksudnya. Fa idza anzalna, maka apabila kami turunkan alaiha, atasnya itu al-ma'a, air, ihtazzat warabat, dia dan bergerak dia. Nah, lembah basah bergerak. Terus maksudnya tumbuh, ada rumput, tukul. Dan dulunya kelihatan seperti tidak ada apa-apa. Begitu ada air hujan, tiba-tiba dia berubah, bergerak, lalu ada sesuatu yang muncul dari sana, tanaman, pohon-pohon. Innalladzina ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkannya, yang menghidupkan bumi itu tadi, itu lamuhil mauta, sungguh dia itu menghidupkan mayit-mayit itu. Di orang-orang yang mati nanti akan dihidupkan juga oleh Riyad yang menghidupkan bumi yang mati itu tadi. Innahu, sesungguhnya dia Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, itu berkuasa. Itu Allah berkuasa untuk berbuat segala sesuatu. Berikutnya di surat Asy-Syura ayat ke-29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Sudah seperti di depan tadi ya. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ma batsa fihima,
dan apa-apa yang dia hamparkan pada keduanya itu min dabbah, dari dabbah binatang. Wa huwa ala jam'ihim, dan dia Allah ala jam'ihi untuk mengumpulkan mereka itu idza yasha'u, apabila dia itu menghendaki, itu qadirun, itu berkuasa. Allah menciptakan binatang merayap di muka bumi, Allah untuk membinasakan juga berkuasa. Nah, yang seringkali mengherankan kita ya, tapi sekarang sudah sulit saya dapati. Dulu kami kalau musim mulai musim penghujan itu Pak Usman ya, kami dulan ke daerah Pajang, kan masih banyak sawah sana, cari jangkrik itu banyak sekali dapat itu. Ya rampet dan lanang wedok jibuki kabeh, terus nanti sing lanang-lanang di sisine. Cah cilik njik gaene adu jangkrik, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu macam begitu itu. Kemudian nanti waktu musim kemarau itu tidak ada lagi, sudah hilang. Kemana mereka itu? Wallahualam. Cara teorinya jadinya Pak jangkrik ngendok tekan kono. Lho kok ya rajur ndoke ku lho gitu. Lho yang lebih mengherankan lagi itu tikus gedene sak jempol-jempol sikil itu. Itu nyerang sawah itu, Masya Allah. Kok bukan cuma ribuan, mungkin wakah banget kok. Ketok nyebrang itu guru-guru kayak air ngalir gitu. Gitu. Dan sudah yang diliwati itu padi-padi itu entek. Kayak disiram gitu. Tikus akeh tenan. Mungkin cuma satu menek gerek ya tidak sempat mengamati dari dekat itu. Nah, cerita lain, berapa tahun yang lalu itu ada orangnya agamanya Islam, tapi memusuhi pondok kita yang di Jawa Timur sana, di desa itu, terus macam-macam gitu memusuhi. Nah, habis itu dah ya rodok bersih tegang sediluk. Dua orang tokohnya itu tadi yang sangat benci, sangat memusuhi pada pondok itu, tiba-tiba sawahnya itu bersih dimakan tikus. Yang lainnya itu utuh sama sekali. Yang dua orang ini pas pinggir jalan itu sama sekali dihabiskan tikus. Akhirnya diam saja. Dua orang yang semua banyak omongan. Loh, ngono kuwi lho. Yang seorang itu anaknya tokoh di sana yang dulu juga termasuk mubalik kan. Anaknya macam. Yang satunya itu mondoknya anaknya ke pondok kami juga. Subhanallah. Ya serah apa-apa. Bapak yang gelem mondoknya anaknya berarti apik dari sana. Tapi itu sempat begitu. Jadi subhanallah, tikusnya dulu kok iso milih. Dua orang itu pilih. Dintek nih. Wah, habis sama sekali sudah. Tidak kok sisa sedikit itu, tidak sama sekali. Kayak habis dibabati itu. Seperti di surat Al-Qalam itu ya. Fa'asbahat kasorim. Itu seperti habis dipaneni gitu saja. Rata sama sekali itu, tidak ada yang tersisa. Subhanallah. Itu macam begitu. Itu yang saya heran itu terus tikus mau deliin yang ngendi. Loh, tikus kan dari tikus ya. Artinya mana tidak seperti tadi kalau jangkrik kan ndoknya tersimpan lama begitu bisa. Lagi tikus lho. Tikus semono akeh ya mesti sing anake mboke ya paling tidak ya apa 1/10 apa bagian gitu toh. Wong tikus anak ya akeh kadang-kadang 4-6 biji gitu. Iki iso seragam gedene sakmono kabeh. Subhanallah. Mboke iki lho ndelike nang ndi? Mboke bapake. Lah nggih, nganggo bapak ya. Yo. Nah, saya pikir kalau dia itu beranak apa tidak seketika ya satu angkatan kan mestinya tikusnya juga gini toh. Lha ku ketok gedene wis padha sak jempol sikil ae. Lah kudune mbake pake kan juga lebih banyak juga cukup banyak dari itu. Subhanallah. Itu mbake pake itu pakane apa? Kok itu anak-anake do nyerang napa to? Pari itu tadi. Subhanallah. Nah, itu sampai sebagian orang tuh kami gilanan ada tikus gitu, ya, kayak barang banjir mili gitu tuh. Nah dia pikir ku siji,
ora usah nyokot ngremeti aku tok wae gendine rak jempol dikul. Bingung ngene-ngene kuwi mati kaku san. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu macam begitu tuh. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya itu, kekuasaan Allah itu adalah al-jawar fil bahri. Itu perahu yang berjalan. Jawar-jawar yang berjalan maksudnya perahu. Fil bahri di laut kal a'lam, seperti alam, seperti gunung-gunung muncul gitu. Ini perahu macam gitu, jalan. Wes. Iya sya, jika dia Allah menghendaki, yuskinir riha, dia tenangkan angin itu. Dia jadikan angin itu diam, tidak bertiup gitu. Wa yadhlalna rawaqida ala dhuhrihi. Niscaya dia itu terdiam secara beku, berhenti di atas punggungnya, di atas punggung laut tadi. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam peristiwa itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang penyabar, bagi orang yang suka bersyukur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu macam begitu. Itu tadi ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya kekuasaan Allah Ta'ala. Berikutnya, karena di sana ada sebutan soal kaum Ad dan kaum Tsamud, ya, ada ayat-ayat lain yang menerangkan soal Ad dan Tsamud ini. Kok dawa men? Di antaranya surat Hud. Hud ini nabinya kaum Ad ini. Wa ila atin, dan kepada Ad itu nama kaum, akhahum, kami mengutus saudara mereka Hudan, namanya Hud. Maksudnya ini Nabi Hud, Rasul Hud alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Qala, berkata Nabi Hud, Rasul Hud, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, kalian sembahlah Allah, mengabdilah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak mempunyai, ma lakum tidak ada buat kalian, maksudnya kalian tidak mempunyai, min ilahin dari sesuatu Tuhan, sesembahan, min ini min lil bayan, untuk menerangkan saja. Tidak ada sesuatu Tuhan ghairuhu selainnya. In antum, tidaklah kamu sekalian itu, illa melainkan muftarun, orang-orang yang iftiraq, membikin-bikin kebohongan. Karena kamu menyembah selain Allah, gitu loh. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kamu sekalian, ajron, upah, alaihi, atasnya, yakni atas seruan ini, untuk menyeru kalian kepada jalan Allah, menyeru kalian kepada kebaikan, mengenalkan kalian kepada ayat-ayat Allah ini, aku tidak minta upah kepada kamu sekalian. In ajriya, tidak adalah upahku itu, illa kecuali ala, atas tanggungan alladzi yang fatoroni, telah menciptakan aku. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akal? Nah, jadi ini satu dari sekian banyak ayat yang menunjukkan tugas para rasul itu begitu. Menyeru manusia untuk menyembah Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Inti dari penyembahan itu adalah ketaatan. Karena menyembah Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti menyembah Allah. Maka kita tidak boleh musyrik, artinya kita tidak boleh taat kepada selain Allah, kecuali jika diizinkan oleh Allah, disuruhkan oleh Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, kalian taatilah Allah, kalian taatilah Rasul. Jadi kita harus taat kepada Rasul karena diperintah oleh Allah.
Adapun kepada selainnya tidak boleh kita taat selagi tidak disuruhkan, tidak diizinkan oleh Allah atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti kita dapatkan di ayat 100 dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hei orang-orang yang mengaku beriman, jika kalian itu taat kepada sebagian saja dari kalangan ahli kitab itu, niscaya mereka membalikkan kamu sekalian menjadi kafir sesudah iman kalian, murtad. Mereka akan memurtadkan kamu sekalian sesudah iman kalian itu jadi kafir lah. Artinya tidak boleh kita taat walaupun hanya kepada sebagian mereka. Sehingga tatkala kita taat kepada mereka, mau mengucapkan selamat hari Natal gitu ya, dan semisalnya itu, sebenarnya pada saat itu orang yang mengucapkan itu sudah jadi murtad karenanya. Nomor 1 karena ayat itu, nomor 2 ayat yang lain, Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh sudah kafir orang yang mengucapkan bahwa baru mengatakan saja, sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Salisu salasa. Dia yang ketiga dari 3 Tuhan. Jadi salah satu dari 3 Tuhan itu adalah Allah. Demikian juga mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah Ibnullah, atau dia itu adalah Allah. Itu kafir orang yang sudah mengucapkan. Nah sementara kita diajari bertoleransi gitu ya, suruh mengucapkan selamat Natal dan semisalnya. Jadi kita sebenarnya digiring untuk jadi murtad, seperti yang diterangkan dalam ayat itu. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dimurtadkan kalian sesudah iman kalian jadi orang kafir. Maka di ayat yang lain juga diterangkan, kalau itu tadi di surat Ali Imran ayat 100, di ayat 120 dari surat Al-Baqarah dikatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho dari kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu ya dalam ritual ibadah mereka, juga dalam adat istiadat, kebiasaan. Dan kita sudah dijajah, dibawa ke sana tanpa kesadaran kita bahwa kita sudah murtad karenanya. Na'udzubillah min syarri dzalika. Kalau kita tetap mengikuti jalan itu, kalau tidak ya tidak. Apa itu? Rasulullah tidak pernah mengadakan peringatan ulang tahun hari kelahirannya. Ini umur saya sudah 60 sekarang. Lilin 6 gede-gede disumet, disebut tepuk tangan untuk Rasulullah pinter panjang umurnya. Tidak ada cerita itu. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala Abdurrahman bin Auf, wala Zubair bin Awam. Tidak ada. Yang ada orang-orang Islam yang sudah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Itulah. Oh, ridho mereka kalau kamu sudah mengikuti mereka itu. Demikian juga yang lain-lainnya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Ya, kita jangan meniru. Adalah malah ormas-ormas Islam ya melu-melu ngono sisan. Anak harlah, anak milad lah, ada. Itu malah harlah, hari lahir. Milad bahasa Arab nih. Milad itu hari kelahiran. Nah ya itu dia meniru tadi yang menyebabkan mereka itu. Afala ta'qilun, kata Nabi Hud. Jadi saya tidak minta upah pada kalian. Orang mikir tujuanku ngajak kowe kabeh ki apa? Hanya untuk mencari ridha Allah, tidak untuk cari makan, itu tidak. In ajriya illa ala rabbil alamin. Itu tidak ada anakuin. In ajriya illa alladzi fatarani, di sini gitu. Yang menciptakan aku, yang memberikan upah. Nanti pahala di akhirat sana itu. Wa ya qaumi, dan hai kaumku, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kamu sekalian kepadanya, kepada Allah Rabb kalian itu. Niscaya yursilus sama alaikum midraron, dia akan mengirimkan kepada kamu langit, maksudnya ini awan,
untuk yang berputar sekitar kamu, kemudian memberikan hujan. Wa yazidkum, dan dia saya menambahkan kepada kamu sekalian kekuatan ila kuwatikum, pada kekuatan kamu sekalian. Ada yang mengatakan kuwah di sini adalah nafkah untuk kehidupan. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian itu menjadikan wali, menjadikan pengurus mujrimin, orang-orang yang berdosa. Waktu diseru begitu oleh Nabi Hud, apa jawab kaum Ad? Qalu, mereka berkata, ya Hudu, Hud. Ini bukan Yahudi loh, bukan. Ya wahai Hud, namanya Nabi itu. Majitana bibayinatin. Jadi, apa yang kamu datang kepada kami dengan bayinah, dengan keterangan. Wa ma nahnu bitariki alihatana, dan tidaklah kami ini mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. An kaulika, dari sebab omonganmu. Omonganmu itu tidak jelas, kamu tidak membawa keterangan yang cetha buat kami ini. Sehingga kami tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ideologi kami, dasar kami, itu. Dengan sebab omonganmu tidak mau. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami ini bimu'minin laka, dengan orang-orang yang beriman laka kepadamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, kalimatnya dalam bahasa Arab begitu. Jadi bukanlah kami ini kepada kamu orang beriman, maksudnya kami tidak mau beriman pada kamu, percaya kepada kamu. Kami tidak akan mengubah adat kami, kebiasaan kami ini hanya karena omongan kamu saja. Innakula, ini saya ulang tadi ada in illa diri ya. Itu in illa di sini ini ada. In diringi dengan illa nggih. In lalu diringi dengan illa. Ini in artinya tidak. Tidak adalah kamu sekalian kecuali illa, kecuali itulah. Terus ini juga in ajriya illa. In illa hal illa la illa ma illa, itu artinya di sini tidak. Ini kalimat dalam bahasa Arabnya istilah lil hasr, untuk membatasi. Hanya itu saja. Jadi in ajriya illa 'ala Allah, upahku tidak ada lain kecuali yang atas tanggungan Allah. Di sini juga innakula, kata orang ini kaum Ad tadi, ya. Innakula, tidaklah kami ini berkata illa, melainkan taraka ba'du alihatina bisuin. Ini sebagian Tuhan kami itu sudah menghukum kamu, mengenai kamu, menyiksa kamu bisuin dengan kejelekan. Kowe kualat mbek Tuhan kami. Apa namanya? Waddan, Suwa'an, Yahus, Ya'uq, Nasron. Itu mereka itu. Panca berhala mereka itu. Waddan, Suwa'an, Yahus, Ya'uq, dan Nasron. Oh, kamu kualat kepada sebagian Tuhan kami ini, sehingga kamu dikenai itu. Ya, ora cetha omong-omongmu. Qala, berkata Nabi Hud, ini sesungguhnya aku ini ushidullah, aku mempersaksikan kepada Allah. Washhadu, dan kalian saksikanlah, anni, bahwasanya aku ini bariun, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kalian sama mempersekutukan dengannya itu kepada Allah. Yakni menyembah selain Allah, itu namanya mempersekutukan yang disembah tadi dengan Allah Ta'ala. Min dunihi, dari selainnya, yakni selain Allah. Kalian mempersekutukan dengan barang-barang itu semuanya selain dari Allah. Saya berlepas diri dari itu semuanya. Kalau begitu fakiduni, maka lakukanlah rekadaya.
padaku ini, jami'an semuanya kamu. Tsumma la tundirun, kemudian jangan lagi kalian memberikan tempo. Sekarang juga lakukan tipu daya kalian untuk mengalahkan hujahku ini. Ini sesungguhnya aku ini, kata Nabi Hud, tawakkaltu 'ala Allah. Aku tawakal kepada Allah, menyerahkan bulat-bulat urusanku kepada Allah. Rabbi wa rabbukum, dia itu Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian, pemeliharaku dan pemelihara kamu sekalian. Ma min dabbatin illa, jadi ada ma dengan illa juga ya. Ma min dabbatin, tidak adalah dari dabbah. Dabbah itu apa? Makhluk yang merayap di muka bumi. Ma min dabbatin illa, tidak adalah dari sesuatu dabbah, makhluk yang merayap di muka bumi, melainkan huwa, dia Allah itu akhidun binasiyatiha, memegang ubun-ubunnya. Itu pemegang ubun-ubun itu dalam bahasa Arab untuk menyebutkan yang menguasai sama sekali. Itu sudah lihat di surat Al-Alaq dulu ya. Oke, apa nih kok surat Al-Alaq? Bal sana tuh uzabaniyah nih kalau oke, tak dari kok lali toh boleh ini enurati oh delok ngarepe niku Al-Alaq An-Nasiyah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Benar-benar kami akan mencabut, menarik nasiyah, jambulnya, bunuh-bunuhnya, untuk menunjukkan ketidakberdayaan dia tatkala diperlakukan begitu oleh Allah Ta'ala, untuk menunjukkan kerendahannya. Kepalanya dia sudah dipegang, sudah dikuasai gitu. Jadi tidak ada makhluk yang merayap di muka bumi ini melainkan dia itu menguasainya sama sekali, memegang dengan jambulnya, ubun-ubunnya sini. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu ala siratim mustaqim, itu berada di jalan yang lurus. Fa in tawallau, lalu jika kalian berpaling, kata Nabi Hud, faqad ablaghtukum, maka sungguh aku sudah menyampaikan kepada kalian ma ursiltu bihi, ma apa-apa yang ursiltu aku ini diutus bihi dengannya, menyampaikan ilaikum kepada kalian. Kalian berpaling, baiklah, tapi aku sudah menyampaikan yang aku disuruh untuk menyampaikan kepada kalian itu. Wa yastakhlifu rabbi, dan kaum Tuhanku itu akan yastakhlif, akan menggantikan qauman ghairakum, kaum selain kamu sekalian. Wala tadurrunahu, dan kalian tidak bisa memadorotkannya, memadorotkan Allah syai'an, sesuatu pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, pemeliharaku itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu hafizun, itu menjaga. Walamma ja'a amruna, walamma, dan tatkala datang amruna, siksaan kami, perintah kami maksudnya siksaan kami, siksaan Allah, najjaina Hudan, kami Allah menyelamatkan Hud, walladzina amanu ma'ahu, dan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bersama Hud, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami Allah, wa najjainahum, dan kami menyelamatkan mereka itu min adzabin ghalidz, dari siksaan yang berat. Watilka, dan itu adun, kaum Ad jahadu bi ayati rabbihim, mereka itu jahadu, mereka itu membantah bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asau, dan mereka itu mendurhakai rusulahu, rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Jadi bukan hanya Nabi Hud saja yang
kufur, juga nabi-nabi yang lain dari kalangan mereka itu. Wattaba'u, dan mereka itu mengikuti amra kulli jabbarin anid. Amra perintah atau urusan, kulli setiap orang, jabbarin yang sombong, yang angkuh, anid yang sangat memusuhi. Wa utbi'u, dan mereka itu diiringi fi hadhihi dunya, di dunia ini, laknatan, laknat. Jadi kematian mereka, kebinasaan mereka diiringi dengan laknat. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat juga dilaknati itu. Ala ketahuilah, inna adan, sesungguhnya kaum Ad itu kafaru rabbahum, mereka itu kafir kepada pemelihara mereka. Ala ketahuilah, bu'dal li'adin qaumi Hud, sungguh buhdan jauh kaum Ad itu dari rahmat Allah, dari kebaikan. Bagi Ad itu, kaum Ad itu adalah qaumi Hudin, kaumnya Nabi Hud. Itu begitu. Itulah diantaranya ayat-ayat yang menerangkan tentang kaum Ad di sini. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran ya. Begitulah. Nomor satu, memang Allah biasa mengutus nabi-nabi Rasul sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu diutus, yang diutus dari kalangan kaum mereka itu sendiri, para Rasul dahulu. Kemudian sudah lewat kaum-kaum yang terdahulu itu, mereka durhaka kepada Allah, maksiat pada Allah, tidak mau beriman bahkan. Lalu mereka ditumpas, disiksa. Cuma kalau untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu tidak akan ditumpas. Kalau dulu bengkang, tumpas habis, ganti kaum yang baru. Kalau sekarang ini kita tidak ditumpas, tapi diberi kesempatan, barangkali mau bertobat nanti. Itu sebagaimana karena bagaimana diterangkan, karena belas kasihan Allah, rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Diutusnya itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan ini dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang membangkang ini tidak langsung dibinasakan seperti kaum-kaum yang terdahulu, tetapi diberi kesempatan untuk bertaubat. Maka kita yang diberi kesempatan ini, ayo kita membanyakkan mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, tidak sampai disiksa dengan siksaan yang sangat berat itu. Ya. Di kaum Ad yang kuatnya luar biasa, tingginya sampai berapa? 40 dirok itu saja. Itu ternyata juga dibinasakan, dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau yang lainnya. Memang kalau manusia ini habis seluruhnya, tunggu nanti hari kiamat. Tetapi bukan berarti tidak ada kaum-kaum tertentu yang ditumpas habis oleh Allah Ta'ala. Bisa saja di dunia sekarang ini, di pulau tertentu gitu, kaumnya dihabiskan oleh Allah Ta'ala, bisa saja terjadi. Tapi untuk seluruh manusia ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ditunggu sampai nanti hari kiamat, karena belas kasihan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga belas kasihan pada umat ini. Maka diutusnya Muhammad SAW itu sebagai rahmat untuk sekalian alam, yakni dengan rahmat itu Allah tidak menumpas habis mereka yang membangkang di masa-masa kita ini, tapi diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti di hari kiamat akan disiksa oleh Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ngantek ora kabar ngopi. Monggo. Untuk memahami terus ini, apakah pada saat katakan di zaman Nabi Hud yang kaumnya adalah kaum Ad, apakah tidak ada kaum yang lain, sehingga yang dimaksud dihabiskan kaum itu kaumnya Nabi Hud saja atau kaum yang lain atau manusia yang ya. Jadi begini, nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul terdahulu diutus tidak untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Hud hanya diutus kaum Ad saja. Jadi Nabi Soleh hanya untuk kaum Samud saja. Itu begitu. Yang diutus untuk semua manusia ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa untuk Bani Israel saja. Hingga tatkala
agama Nabi Isa diawer-awer tekan Jawa tekan itu salah. Itu sudah di luar penugasannya. Itu pun sudah diowahi. Andai kata untuk Bani Israel saja juga sudah salah karena Nabi Isa juga sudah mengatakan mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wonten malih? Menawi bab punika tatkala Jumatan ada yang jamaahnya itu tidur. Nah, sholat pas sholat. Betul. Waktu khutbah. Nah, yang berhak katakan mengingatkan itu napa? Hanya khotibnya. Khatib begitu. Iya, yang lainnya tidak punya hak. Sebab kalau idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad laghaita. Mong sakmuni meneng. Kamu sudah lagot, tidak dapat pahala Jumat. Jadi temannya rame cuma meneng baik. Kalau mau ngomong Pak Khotib, mbok yang rame itu ditegur boleh. Ngomong kepada khotibnya boleh. Tapi ngomong langsung pada tidak boleh. Ya saya pernah selama hidup beberapa kali negur gitu. Zaman Pak Harto masih berkuasa dulu di Depok tempatnya Pak Daris itu ada khotib pembangunan, bapak pembangunan, pembangunan, bapak pembangunan. Ini mau cokoran wong iki. Akhirnya sudah kesel saya bilang Pak Khotib beri nasihat kami ini dengan Al-Quran dan hadis gitu. Dia dulu. Nah kan sudah turun sholat. Saya bilang kok ngeroweng itu saya pernah begitu. Kemudian juga di perjalanan dari Sogoimo mau ke Jumapola Jumat itu. Terus di perjalanan waktunya sholat ayo anak masjidnya kayaknya waktu yang kita persatuan Islam mengajar kepada persatuan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan NU Muhammadiyah, ada LLDI, Muhammadiyah, Ahmadiyah, kok Ahmadiyah barang. Salah ucap apa ya? Bagaimana jadi Ahmadiyah, LDI, NU Muhammadiyah itu semuanya sama. Akhirnya Pak Khotib, kalau lainnya itu benar, tapi satu Ahmadiyah itu minoritas non Islam itu orang kafir itu MUI pusat sudah bikin pengumuman macam begitu itu. Wah baik rada kacau penjelasan. Rampung sholat kula ngadeg peksa penjelasan. Yang disebut-sebut ormas-ormas itu ya itu dari kalangan orang Islam masing-masing dengan pendiriannya sendiri-sendiri. Tapi kalau Ahmadiyah itu kafir karena mereka itu mengakui adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini MUI pusat sudah memberitahukan juga. Tak nganggo dalil MUI pusat. Jadi yang begitu-begitu boleh kalau pada khotibnya, tapi kalau ada temannya tidak boleh. Nah, apakah bisa satu lembaga yang nggak jelas apakah itu tentang persyaratan keislaman, karena kan selain orang Islam kan tidak boleh menentukan halal maupun tidak halal. Bukan tidak boleh, tidak tahu loh. Ya tidak boleh. Nah sekarang itu kelihatannya mau disertifikatkan seperti bank-bank itu juga gitu. Jadi tapi yang jelas gitu penentuan itu ya. Ini halal itu haram itu saya sendiri kalau yang bukan bidangnya kok tetap tidak percaya. Yang paling menonjol itu waktu peristiwa niku napa mangkok itu loh, napa? Ajinomoto. Itu sarjana farmasi di UGM itu jelas di koran mengatakan, ini ulama mestinya tanya kepada kami. Itu di prosesnya sama sekali tidak dipakai itu apa dalam sudah kami teliti karena itu ternyata tidak ada unsur babi di dalam Ajinomoto dia zamannya Gus Dur kan nggih. Lah kula guyon kula muni ya koplo ae sing kandhane nggon plastik Ajinomoto sakmene isine babi ya sapa? Babine semono gedene amal plastik sing dimplok lho. Lah kula cengengesan ngoten. Maksud saya mereka tidak tahu proses. Untuk ini halal atau haram itu bukan cuma zatnya tapi prosesnya. Mereka yang tidak tahu itu. Mereka akan cuma mengambil hasil akhir, diperiksa tidak ada lemak babi, terbukti ini bersih. Nah, ini saya gambarkan gini loh. Ini kurma dua macam ini. A sama B lah niki. Kita niki kurma nggih. Padha-padha kurma niki. Dari satu pohon, ya petik. Padha-padha direndam. 3 hari kemudian tetap sama.
sampai ke hari keempat, kelima, yang ini dihentikan peragiannya, terus gitu, di stop. Ya, sampai sini aja peragian dari belakang berjalan terus, yang sudah ada berhenti tidak berlanjut. Ini, yang ini terus jalan. Terus ini terakhir jadi cokak, halal ini. Yang ini homer, di stop di sini jadi homer. Sebagian diombe atau sebagian ditokne misalnya. Sudah tidak diombe pun. Terus sudah ini, terus sekarang ini penghentiannya ini secara kimia ini dilepas. Jadi dengan apa namanya diberi ragi lagi, dilepaskan lagi, berjalan lagi peragian, terus jadi cokak. Yang ini tadi halal, yang ini yang pakai di stop tadi ini haram. Dilihat di sana hasilnya sama, cokak, kak, 100% sama hasilnya. Tapi yang ini haram karena ada proses penghentian tadi. Itu hadisnya dengan mudah bisa dilihat di Bulughul Maram. Bulughul Maram kan kitab kecil yang nggih napa nggih? Artinya sudah banyak dipakai, diterjemahkan di mana-mana toh. Wong-wong umum barang pakai di situ. Ada hadisnya. Jadi homer dibikin menjadi cokak. Itu haram cokaknya. Ini yang para ahli tidak ngerti, ahli kimia maksud saya. Sarjana farmasi yang dari UGM, saya lupa namanya siapa itu. Tapi mediti kata gitu. Yang ngerti ulama tahu ini, oh ini prosesnya begini, tidak bisa nih. Maka itu juga saya dalam soal vaksin tadi tanyakan juga ya, Pak Usman ya. Itu saya masih kok tiba-tiba iso kondo halal ki mui iki kok ngendi? Dia pergi ke Wuhan ke apa? Pabriknya apa Sinovac apa itu? Baik. Pergi ke sana. Siapa yang pergi? Apa yang dilakukan di sana? Sebab waktu musim vaksin rubella, ini kan itu kan banyak yang tidak percaya. Akhirnya pemerintah mengundang tokoh pondok pesantren, ulama dan ahli kedokteran untuk berangkat sana. Kebetulan ma'had kami termasuk yang diminta mengirim. Kita kirim 1 orang ustadz dan 1 dokter. Ya, kita kirim berangkat sana. Berangkat sampai di Bandung, disambut, ada upacara gini, datang sini habis makan pagi, tidur di hotel apa gitu ya. Sambut semuanya datang, terus masuk ke Bio Farma itu. Diajak keliling, ini loh prosesnya kalau ada begini, jadi buatnya begini, ini mesinnya begini, buatan ini, kerjanya ini pakai listrik begini, semua sudah modern gini sampai selesai semuanya. Memang sudah saya perkirakan gitu, saya suruh tanya. Waktu sudah bubar semuanya mau pulang, ustadz dan 1 dokter tanya kepada kepala institut. Ini jadi kami taunya halal haram dari mana? Jadi sebenarnya kepingin ini apa yang mau ditunjukkan pada kami? Maaf tuh ustadz yang bapak. Ini kami sekarang menjalankan perintah. Ini akan ada tamu meninjau ini. Jadi kami ajak berkeliling menunjukkan ini loh. Pabriknya ini, tenaganya ini, prosesnya begini. Wis. Ngerti nian kuwi halal atau haram kok ngendi wong nduruk anak pabrik iki ngene. Ndak ngerti toh. Tidak ditunjukkan bagaimana mestinya. Karena juga yang datang semuanya apa juga pada ngerti halal haram walaupun dari pondok pesantren. Lain dengan yang kita kirim memang iki kudu sing ngerti halal haram berangkat ono engko iso paling tidak bawa hasil. Kalau toh tidak hasil akhir tapi tidak dia paling tidak prosesnya begini kan gitu ya. Tapi menguasai keadaan. Itu ternyata. Waktu itu kebetulan datang dari Puskesmas Jumapolo, Dinas Kesehatan Karanganyar, kemudian juga dari Koramil, dari Polsek, kemudian dari wakil MUI Karanganyar, Kabupaten Karanganyar juga datang sama dari kabupaten. Datang, terus jadi kami tidak tahu ini mana yang dikatakan halal sana. Cuma datang ke sana iya, tiga imangan diinepne iya, dijak mubeng iya. Tapi mana yang menunjukkan bahwa proses itu halal tidak ada. Nah sekarang saya tanya, Pak MUI ini, ada fatwa dari MUI pusat mana yang mengatakan bahwa itu halal? Kami yang ada dari pusat itu cuma ada yang bahwa MUI pusat sudah menghimbau kepada pemerintah untuk menyediakan vaksin halal bagi umat Islam. Menghimbau, tidak kok ini halal, tapi di luar sudah dikatakan ini halal. Nah ini kan jenenge permainan kata-kata terhadap ini. Kami katakan begitu sebabnya kami keberatan untuk mengikuti itu. Tapi kalau ada orang yang mau ikut di vaksinasi monggo, kami tidak berhak menghalang-halangi, tak bilang gitu. Terserah pada mereka sendiri. Tapi kami untuk ikut berkampanye kami tidak berani.
tanggung jawab kami terlalu berat nanti. Ya, sudah kita ngirim orang kok tidak kok acak-acakan suka murah seneng, bukan. Diminta ngirim kita kirim bener gitu ya. Dan tenaga yang memang expert ngerti halal haram ya itu ngerti masalah kedokteran, itu dokter yang berangkat itu terjadi seperti itu. Jadi juga dengan yang sekarang ini saya tanya yang dikirim ke Sinovac itu siapa, punya kemampuan apa, dan apa yang dilakukan di sana. Tiba-tiba mengatakan halal, apalagi di koran Pak Jokowi mengatakan vaksin ini halal dan aman. Loh, kok Pak Jokowi so membuat fatwa halal barang piye toh? Apa sudah dapat sertifikat dari amal sahabat di Solo sini untuk membuat halal sesuatu? Itu kan harus dipersoalkan gitu. Sehingga kami juga wah kalau gini caranya. Nah, ditambah lagi selama ini yang datang dari sana-sana itu orang kena dipercaya masalahnya gitu. Seperti juga dengan ini pandemi ini kan. Jadi ini karena Covid dihasung supaya Jumatan ditunda saja dulu, tidak dilakukan dulu. Terus beberapa lama ada sekarang ini diperbolehkan untuk untuk berjumat lagi. Alasannya apa? Karena ada Covid. Piye ta janjinan. Kan tidak cetha toh gitu. Dan sebagainya tidak. Ayo jadi bolak-balik menunjukkan kebingungan sehingga kita sing kena dipercaya ki jane sapa gitu loh. Demikian juga yang lainnya kebijakan seperti masjid kon rasah jamaah sik tapi untel-untelan ning nggon mall ya terjadi. Apalagi yang lainnya malah lebih nyolok lagi yang keluar di koran juga tuh di ini. Koran hari ini nyebut si sapa sing gini cuma si Ahok ora disebut. Sing disebut si sapa penyanyi kuwi sing disebutkan ditegur karena karena berkerumun padahal kas DKI vaksin malah menjadi contoh. Ini contohnya contoh milenial itu boleh berkerumun, tidak pakai masker, tidak pakai. Kalau yang lainnya tukang becak itu kan harus pakai. Kalau tidak nanti kon bersihkan benteng Wardenburg sana. Gitu. Itu yang macam begitu itu yang seharusnya makanya saya juga ini masih banyak persoalan itu. Mulai dari penghalalannya itu juga keamanannya. Uji coba klinis yang tahap ketiga itu belum dilakukan di Indonesia. Kok wis dimulai. Dan celakanya lagi uji coba klinis pada waktu kedua belum sudah pesen. Ini pesennya bukan tiba-tiba sekian bulan yang lalu. Kok wis pesen jutaan. Iki jane piye iki? Urung ngerti halal haram, urung ngerti aman orane kok wis pesen sekian juta. Ini kan berarti sembrono itu loh. Nah, ini makanya saya mungkin takon iku paling sedikit itu syubhat hukum. Wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat berarti jatuh dalam perkara yang haram. Itu memang rada repot gitu. Kalau tanya makanan itu gimana, Ustaz? Gimana? Masuk warung, kemudian tanya ini yang belinya katanya nggak usah tanya, soalnya nanti kalau tanya malah jadi ngerti ya. Gimana? Ini Pokoknya bismillah ya. Besar Kliwonan ngomong gitu. Bismillah. Balas. Jadi gitu di masyarakat itu kalau cara ulama mari kelas-kelas manusia itu berbeda. Ada tingkatan orang-orang yang warok. Warok itu apa? Mau menjalani perkara-perkara yang sebenarnya tidak haram karena mencegah dari mendekati perkara-perkara yang tidak baik. Itu orang yang warok gitu. Itu hati-hati. Aku tak urawe, kudak sing cetha-cetha wae, ada yang begitu. Ada yang lainnya itu cuma mengembalikan kepada adat ya ini bukan adat-adat Jawa itu, tapi yang terjadi di masyarakat muslimin itu seperti apa gitu. Oh, kono-kono wong Islam, ini kono bagian santri. Ora mungkin kono mbeleh saenake dhewe gitu loh. Nah, terus tapi dibedakan kalau dari kalangan orang-orang yang
wong kopet piye? Seperti zaman dahulu tetangga kami orang-orang Arab jamaah itu kalau diberi daging ayam oleh orang-orang Jawa tidak mau menerima karena tidak yakin pada sembelihannya, kecuali orang-orang Jawa yang dikenal seperti keluarga kami apa gitu. Kalau diberi ayam hidup mau, tapi diberi daging itu tidak mau karena tidak tahu yang menyembelih siapa, karena di situ masyarakatnya kebanyakan masyarakat Omron ya. Tapi kalau dari keluarga kami, karena aku sudah kenal baik dengan mereka, oh ini menyembelih sendiri gitu, diterima ya gitu. Itu contohnya mereka-mereka yang menjaga diri itu. Nah di bawahnya itu ya masyarakat umum, sunah ayam rapopo, coplak gitu. Babi ojo gitu. Yang di bawahnya lagi, wes bal-bal kedual, haram halal diuntal gitu. Walaupun mereka itu dari kalangan zahirnya muslimin. Nah, tinggal begitu saja, tinggal kita merasa berada di tempat yang seperti apa, sing hati-hati apa sing sembrono apa sing blambleh gitu ya. Itu semuanya sebenarnya ada tingkatannya seperti itu. Seperti ada orang-orang tentu bepergian, lalu lama pergi sekitar sini mlebu warung enek sarene metu wis rasida. Saya suatu kali bersama Pak Setu kan masih ada Ustaz Rahmat ya, pulang dari Jawa Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilalah akal-akal lewat Magetan, lewat Tawangmangu. Masukku mandek ning Tawangmangu golek mangan ya Pak Setu. Asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti baru tok mlebu baru nggih ngono. Suwike matur ngaku wis Pak Setu rasida kowe. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya sing tak pangan dudu suwike nek kono nek kodhok bareng wis ngarape carane piye ora cetha wong iki dibani. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau tempatnya warungnya wong Jawa yang dipangan sego pecel gitu kan tidak ada aneh. Pecel, tempe, tahu misalnya gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak syak lah. Tapi bareng kono enek suwike ne matur ngaku. La haula wala quwata illa billah. Yes, ganti pindah tempat lain. La haula wala quwata illa billah. Yes, ya uangnya baca apa? No, rasida Pak. Nah, kalau lain lagi tahun 2008, la haula wala quwata illa billah. Saya termasuk rombongan yang dapat undangan lewat UMS waktu itu. Allahu Akbar ke Jerman sama Austria 10 orang. La ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Amin. Jadi di sana waktu masuk ke rumah makan gitu, saya lihat menunya. Di antara menu-menunya terdapat pork. Oh ya sudah wis, kita ora wis. Saya memang sengaja dari sini sudah hati-hati bawa roti gabin sama kurma. Tak kantongi yang tinggi. Saya semetu saya tidak ikut. Nah ini kita bisa pesen seafood. Iya seafoodnya ya memang halal. Tapi wajane kas nggo goreng kuwi sing pork kuwi mau terus piye nggo goreng kuwi. Terus bar kuwi kas nggo goreng sing ngisahi piye carane barang ora ngerti jan. Wis aku tak ora wis monggo-monggo sing sakniki. Ya orang 10, 11 dengan pawang apa. Guide-nya itu pintar bahasa Indonesia, masalah namanya Hansen. Itu ya, saya di luar saja saya enggak mau ditawari seafood enggak, seafood juga enggak, saya apa-apa tak itu. Mas pilih nang njaba wae. Ketak-ketuk mangan gabin kurma itu. Sesudah 2 kali terjadi gitu saya boikot, enggak mau masuk itu. Terus setiap kali pergi tambah 1 guide lagi, seorang muslim untuk menunjukkan warung halal di sana. Yang biasanya itu kalau bukan orang Turki, orang Suriah. Dan di satu tempat itu ada orang Suriah, cerita macam-macam ngomong itu. Malah ngomong bahasa Arab sih. Guide-nya enggak ngerti bahasa Arab. Artinya bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Itu yang terjadi gitu. Jadi ya memang tergantung kita bagaimana menyikapi itu. Pokoknya saya makan ini ayam ya.
ayam halal, tidak diperhatikan, tidak mendetail sampai ayamnya matinya kapan gitu loh, tiren apa apa bukan gitu dan sebagainya. Kemudian pengolahannya bagaimana apa itu. Ini kembalinya kepada pribadi kita masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada, ya ini kita masih prihatin, ya masih nopo jenenge permusuhan pada Islam dan Muslimin khususnya Habib Rizik dan lainnya masih terus berlangsung. Bukti yang terakhir yang sing cetha ngono niku si Ahok barang melu pesta nyanyi-nyanyi berkerumun tidak pakai masker dan sebagainya ditokne wae. Sementara Habib Rizik dan juga kepala rumah sakit Umi dan Mercy kuplek-kuplek soal pengobatan Habib Rizik di Umi itu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, keluar tidak ada apa-apa. Sampai juga para pakar sudah mengatakan kalau untuk mengatakan Habib Rizik melanggar undang-undang ini itu maksudnya harus ada bukti bahwa akibat perbuatan itu terjadi wabah gitu. Dari sebab itu lakukan. Tapi itu tidak digubris saja. Jadi maunya sendiri pokoknya ini berarti sudah melanggar, berarti itu mau dilakukan gitu. Ya, ini kita tetap mendoakan itu, maka kami juga tetap membaca doa kunut, tetap kita lanjutkan. Adapun Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sudah sejak hari Jumat yang lalu kita sudah hentikan penyebutannya dalam doa kunut nazilah, walaupun tetap kita doakan juga tapi tidak di doa kunut nazilah gitu ya. Kemudian juga masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, tidak tahu ini kok banyak yang tidak hadir apa ya pada sakit atau bagaimana ini. Beberapa orang lebih-lebih niki Pak Winoto, adik Pak Effendi sudah berapa tahun, setahun lebih itu sudah tidak muncul. Nah, kalau ternyata memang tidak mau, sudah saya tidak akan mengejar gitu loh. Tapi kalau karena masalah takut, betul takut pandemi apa, dan saya kira jangan berlebihan lah. Kita berhati-hati seperlunya saja gitu loh. Sekarang gini loh ya, maaf, sing nganggu pakaian lengkap pakai APD saja mati kok. Tapi tukang-tukang becak kok mangsaku arang sing mati. Ya, artinya saya tidak mengatakan begini tidak perlu. Saya setuju pakai begini semua. Tetap saya hargai. Penjian pirsa Mbak kalau datang tak semproti, mau bisa tak semproti. Ini ikhtiar. Semua ikhtiar itu boleh dilakukan. Tapi yang kita jaga ini jangan ini, jangan itu, jangan obat yang kewelasannya Allah Ta'ala. Itu yang paling pokok. Ya jaga terus. Wah, kalau tidak ditetapkan Allah tidak apa-apa. Nek wong watuk ya aja ngono ta. Lagi terus golek perkara jenenge. Gitu ya. Ikhtiar sebaik-baiknya, sekuat kemampuan kita, tapi yang penting minta tolong pada Allah Ta'ala. Nggih, ndongakne kira tak terpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakman. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin kayamshu laka ila shalah wa ya'malu laka amalan salihan wa yujahidu ma'ana fi sabilika ya rahman ya rahim wa ya qawi ya matin. Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.